Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena waktu sudah tiba, mari kita berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian yang sedikit ini.
yang kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa indahnya kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, bahkan sampai hari ini kasih-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Lewat perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, hingga kami boleh menikmati hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terlebih kasih-Mu sudah Engkau nyatakan lewat pengorbanan-Mu di atas kaum salib yang menyelamatkan kehidupan kami, manusia yang berdosa yang seharusnya kami masuk di dalam kebinasaan, namun oleh karena kasih-Mu Kau mengangkat kehidupan kami, Kau menyelamatkan kami, bahkan Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan-Mu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Bersyukur pada pagi hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan, dan biarlah lewat ibadah ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami. Lewat ibadah ini kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diubahkan kehidupan kami. Sekali saat kami boleh menjadi sama seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri saat ini untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, ke dalam tangan kami serahkan, baik leader, singer, pemain musik, kedua LCD, pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, Kau urapi kami. Pelayan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa ke-8 yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan yang merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan dalam Roh-Mu yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Saya sampaikan shalom. Bagian di atas shalom. Dari pujian pertama tadi mengatakan karya Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan kita. Karya Tuhan baik, karya Tuhan sungguh mulia dalam kehidupan kita. Dan kita harus melihat, kita harus merasakan dan menikmati begitu sempurnanya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kita sampai hari ini masih dirawat, masih dipimpin oleh Sang Pemberi kehidupan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan puji Tuhan. Baiklah dan
Duduk kembali. Sebab Tuhan baik, anugerah yang kekal untuk selamanya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan suara firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, dan kuduskan hidup kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita pujikan iman. Dan
mulai hari ini dan untuk seterusnya. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Oleh kasih anugerah Allah yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh kembali untuk menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah yang sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa kasih kami kepada Engkau, kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi di dalam kehidupan kami, yang Engkau buktikan yaitu lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau persiapkan kehidupan kami, hati pikiran pendengaran kami, layakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Setiap firman disampaikan boleh membentuk kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tutup buku dengan darah kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh membentuk kehidupan jemaat-Mu Tuhan, makin hari makin berkenan di hadapan Engkau. Selanjutnya, bila ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dalam pemberitaan firman pada saat pagi hari Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Allah sendiri Tuhan yang berkuasa atas pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak bencana anugerah dan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat ibadah ini menjadi satu sarana untuk menyatakan kehadiran Tuhan, tidak hanya lewat pujian, demikian pula lewat kebenaran firman Tuhan yang akan menolong di dalam kehidupan kita, yang akan menguatkan, yang akan memotivasi kehidupan kita, bahkan akan mengubahkan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan ibadah kita pada pagi hari ini dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini kita boleh diingatkan kembali akan kebesaran kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan yang dahsyat. Saya percaya semua yang hadir pagi hari ini, bahkan setiap orang Kristen, setuju dengan pernyataan ini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Ya, apalagi kalau kita sedang dipimpin lewat pemimpin pujian, dia selalu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dahsyat itu artinya mengagumkan. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang mengagumkan. Tuhan itu juga menakjubkan. Tuhan itu juga mempesona. Itu arti daripada dahsyat. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang mengagumkan kehidupan kita? Apanya yang mempesona hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mungkin pergi ke suatu tempat, saudara yakin, saya yakin bahwa saudara pernah mengagumi mungkin sebuah bangunan. Bangunan yang elok, bangunan yang indah, bangunan yang mempesona menurut penilaian kita. Saya yakin itu pasti saudara bisa merasakan itu ketika melihat bangunan yang indah yang tidak sama seperti saudara lihat di tempat yang lain. Saudara kagum dengan bangunan itu. Saudara kagum dengan karya itu. Karena saudara melihat sesuatu yang nampak. Saudara melihat sesuatu yang nyata. Itu kalau berbicara masalah bangunan. Atau mungkin saudara melihat sebuah lukisan. Lukisan yang sangat indah, lukisan yang sangat bagus, saudara kagum dengan keelokannya. Lewat karya itu saudara kagum. Ketika orang itu sudah tidak menciptakan sesuatu
sesuatu apa-apa. Ketika seseorang itu tidak membuat karya apa-apa, kebanyakan orang tidak mengaguminya. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang nampak. Tidak ada sesuatu yang dilihat. Itu orang pada umumnya. Tetapi tidak demikian kalau orang itu dekat dengan pribadinya. Kalau mungkin kekasihnya, ya orang paling dekat itu adalah kekasihnya. Dia itu membuat karya atau tidak, itu tidak bagi masalah. Karena dia kagum bukan karena karyanya. Dia kagum terhadap pribadinya. Dia membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu, itu tidak jadi masalah bagi orang yang mengasihinya. Karena dia kagum bukan karena karyanya, dia kagum bukan karena perbuatan ajaibnya, tetapi dia kagum akan pribadinya. Ya, saya harap bisa memahami apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Dan pemahaman seperti ini akan menunjukkan kondisi kehidupan rohani kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan hanya kagum dengan karyanya Tuhan, dengan perbuatan ajaibnya Tuhan, itu sama dengan orang lain. Saudara ingat Sadrah, Mesakh, dan Abednego ketika dia ditekan oleh peraturan Raja Nebukadnezar, ketika dia membuat sebuah patung, semua orang harus menyembah kepada patung itu, termasuk Sadrah, Mesakh, dan Abednego, karena dia tinggal di sana, mau nggak mau dia harus menyembah patung itu. Karena dia adalah orang yang kagum dengan Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan. Dia katakan, ditolong nggak ditolong, aku tetap menyembah kepada Tuhan. Dia nggak kagum dengan karyanya, nggak ada kagum dengan karyanya, tetapi dia kagum dengan pribadinya. Kalau anak Tuhan hanya kagum ketika dia ditolong, kalau tidak ditolong, kalau Tuhan yang menyatakan mujizatnya, keajaibannya, bagaimana hati kita? Apakah kita tetap mengasihi kepada Tuhan? Apakah kita tetap cinta dengan Tuhan? Atau sebaliknya? Karena seolah-olah Tuhan itu tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak membuat sesuatu yang ajaib di dalam kehidupannya, sehingga mulai bimbang, sehingga mulai ragu kehidupannya. Karena apa? Karena dia kagum hanya karena karyanya, bukan karena pribadi. Ketika Ayub diuji oleh Tuhan, habis-habisan, kekayaannya habis, anaknya habis, 10 anaknya habis dalam waktu yang sekejap. Belum lagi tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai telapak kakinya tidak ada bagian tubuhnya yang tidak luka. Belum lagi menghadapi istrinya yang tidak mendukung kehidupannya. Bahkan dia mengatakan, sudahlah, tidak usah percaya kepada Tuhan, tidak usah ke gereja. Kalau sekarang begitu, Tuhan juga tidak ngerti, Tuhan tidak memahami. Setelah itu matilah saja. Dua-duanya yang diantarkan, kekayaannya habis, anaknya yang menjadi harapannya juga sudah diambil oleh Tuhan, tubuhnya sendiri sudah sakit-sakitan, istrinya tidak bisa menerima apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Ya, mudah-mudahan istri-istri di tempat ini tidak seperti itu. Jangan hanya ketika suaminya sehat, suaminya bisa cari nafkah, suaminya kaya, bisa menerimanya. Sekarang ketika diuji oleh Tuhan habis-habisan,
sudah tidak bisa menerima kehidupannya. Tetapi yang luar biasa itu pernyataan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita bisa menerima yang baik dari Tuhan, kita pun juga harus menerima sesuatu yang kurang baik menurut ukuran kita. Tetapi Tuhan tidak pernah berbuat yang tidak baik. Tuhan selalu mempunyai rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Hanya kita saja yang terbatas untuk memahami rencana Tuhan. Sesuatu yang tidak cocok dengan hati kita, sesuatu yang tidak sama dengan keinginan kita, itu kita anggap, itu kita nilai bahwa sesuatu itu tidak baik. Ya sama seperti yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Istrinya tidak bisa melihat itu, tidak melihat jangka panjangnya. Yang dilihat hanya saat itu, yang dilihat hanya startnya, tetapi tidak dilihat finishnya, tidak dilihat akhirnya. Tetapi Ayub bisa melihat rancangan Tuhan yang indah, sehingga dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebabnya dia tetap bertahan. Akhirnya pada pasal 42 dalam Ayub itu, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Nah, sebabnya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, yang mungkin tidak cocok dengan hati kita, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, marilah kita tetap setia dan melekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Hanya keterbatasan kita ini yang membuat kita ini mudah untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan itu selalu indah dalam kehidupan kita. Ya, kalau itu saat ini terjadi dalam kehidupan kita, maka kesehatan kita, lewat ekonomi kita, lewat pekerjaan kita, yang mana Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan pernah kita putus asa. Ya, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan hanya kita senang lewat keajaibannya, senang dengan karyanya, biarlah kita kagum dengan pribadinya. Ya, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 78. Tuhan ingin membawa kehidupan kita pagi hari ini menjadi anak Tuhan yang mengagumi pribadinya, tidak hanya sebatas karyanya, tidak sebatas perbuatan tangannya yang ajaib. Ya, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mazmur 78 ayat yang ke-12 mulai. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban atau kedahsyatan-kedahsyatan di tanah Mesir, di padang Suan, di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung itu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering.
Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Jadi ayat yang ke-17 ini keberadaan menunjukkan kondisi bangsa Israel. Ya, padahal banyak keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang menakjubkan sudah diperbuat oleh Tuhan untuk bangsa ini, dimulai ayat 12 itu. Yang pertama, lanjut. Yang pertama, mereka keluar dari negeri Mesir. Jadi kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan dalam perspektif keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi saya hanya membahas masalah ini, keluarnya bangsa Israel. Ini keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah umatnya. Yang pertama, keluarnya bangsa Israel dari negeri Mesir ini. Bangsa Israel satu, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak punya tentara, karena mereka dilahirkan sudah di negeri Mesir menjadi orang yang dijajah. Berperang juga nggak bisa, senjata tidak punya, nggak akan mungkin dia bisa keluar dari negeri Mesir. Tetapi bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya, menyatakan keajaibannya, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang nggak bisa menjadi bisa. Di luar kemampuan umat itu. Ini yang pertama yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Itu kalau kita baca dalam Ulangan pasal 4 ayat 34 dan 35, dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang teracun. Jadi dengan kekuatan Tuhan, bangsa Israel bisa keluar dari negeri Mesir. Ditandai dengan pengorbanan anak domba. Banyak tanda-tanda ajaib, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Sebenarnya setiap mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan punya harapan dalam kehidupan umatnya, supaya umatnya ini tidak hanya sebatas dia kagum dengan mujizatnya, tetapi Tuhan ingin supaya umatnya itu kagum dengan pribadinya. Kagum dengan pribadi. Jadi hanya orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang yang mengasihi kepada Tuhan, orang yang bisa kagum dengan pribadinya. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itu adalah karya Tuhan yang luar biasa, karya Tuhan yang agung, karya Tuhan yang besar yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu cukup membuat kita itu terpesona, membuat kita itu kagum dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jika kita bebas, kita merdeka, kita bisa keluar dari ikatan dosa. Sama dengan orang Israel yang dijajah, sama dengan Israel yang dibelenggu di negeri Mesir, dibebaskan oleh Tuhan. Sama dengan kehidupan kita saat ini, kita dimerdekakan, kita dibebaskan Tuhan dari dosa lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tujuan Tuhan itu supaya kita mengerti akan kehendaknya Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya, itu karya yang agung, itu karya yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi Ulangan pasal 4 ini menunjukkan tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat,
bangsa Israel itu dari negeri Mesir, supaya umat itu ngerti akan kasihnya Tuhan, sehingga dia tidak kagum dengan mujizatnya, supaya dia kagum dengan pribadinya. Yang kedua, supaya bisa selesai. Yang kedua adalah dinyatakan Tuhan membelah laut kosong. Ini dalam perjalanannya. Ya sama seperti kita ini. Kan kita hidup di dalam dunia ini sedang dalam perjalanan untuk menuju Kanaan surgawi. Loh, kita harus punya tujuan ini. Sama seperti Tuhan ketika membebaskan bangsa Israel dari negeri Mesir punya tujuan. Bukan nggak punya tujuan, hidup ini harus punya tujuan. Ya, tujuan untuk sampai ke tanah perjanjian ini yang harus kita meteraikan dalam kehidupan kita. Kalau orang nggak punya tujuan, ya hidup ini nggak bisa kita nikmati. Kalau kita nggak punya tujuan, kita mudah terpengaruh. Udah punya tujuan, coba kalau saudara keluar kemana, nggak punya tujuan, pokoknya jalan-jalan. Nanti ketemu teman di jalan, yuk kita ngopi, ikut ngopi. Ya ketemu lagi temannya, yuk kita jalan-jalan, ikut jalan-jalan, karena nggak punya tujuan. Jadi gampang terpengaruh kalau orang itu tidak punya tujuan. Jadi kita hidup itu harus punya tujuan. Tujuannya perjanjian Tuhan. Dalam perjalanan kita ini banyak hal yang kita jumpai, banyak tantangan yang kita hadapi. Nah itu juga menunjukkan kita itu masih hidup. Ya saya punya teman, dia juga seorang hamba Tuhan. Dia dulu teman sekolah di Lawang. Saat ini dia melayani di Pati, Jawa Tengah. Ya, dia sering jujur dengan saya lewat telepon. Dia katakan kalau masih bisa menjawab, berarti masih hidup. Ya. Demikian pula kalau udah ngebel, kalau masih bisa ngebel, masih bisa kontak, berarti juga masih hidup. Jadi kita ini memang perlu untuk bersapa satu dengan yang lain, membuktikan bahwa kita itu masih hidup. Jadi hidup itu seperti itu. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Itu hidup. Kalau nanti kita sekali saat dipanggil oleh Tuhan, itu urusannya dengan Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah. Masalahnya hanya dengan Tuhan. Sama seperti perjalanan bangsa Israel. Mereka dihadapkan dengan situasi yang sulit. Yang kita baca ini Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, saat itu bangsa Israel sudah gelisah, bangsa Israel sudah kacau, karena dia tidak ngerti rancangan Tuhan, tidak ngerti akan kehendak Tuhan. Memang kenyataannya dia berhadapan dengan laut kosong, dan sementara orang-orang Mesir sudah dekat untuk mengejarnya. Itu realitanya seperti itu. Jadi untuk ketika dihadapkan situasi yang seperti itu, maka sebenarnya kita jangan menoleh ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, menoleh ke atas. Kalau sudah tidak ada jalan, seperti bangsa Israel ini,
sudah mati saja karena masalah, karena persoalan yang nggak bisa diatasi. Dari sekian banyak orang, hanya Musa yang bisa meneduhkan karena dia ngerti akan kehendak Tuhan. Ya, saya ulangi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saat itu belum terjadi, tetapi dia sudah tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan kehidupannya. Loh, ini yang dikatakan iman. Seringkali kita kan hanya melihat persoalan kita. Ketika kita dalam menghadapi situasi yang sulit, ya mungkin karena kondisi kesehatan, mungkin karena ekonomi, mungkin karena pekerjaan yang sulit kita hadapi saat ini. Seringkali kita ini kan hanya melihat apa yang terjadi, tetapi tidak melihat kuasa Tuhan yang sanggup untuk memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Musa mengatakan seperti itu belum terjadi. Ini yang dikatakan iman. Iman itu adalah mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Sangat luar biasa. Tetapi karena dia mengimani bahwa Tuhan akan menyelamatkan, itu yang terjadi dalam hidup. Kalau saudara belum sudah mati saja, waduh. Kalau itu terjadi, bagaimana? Mau kita sebagai orang yang percaya perkataan kita diurapi oleh Tuhan. Jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang negatif. Ya mungkin jengkel dengan istrinya, jengkel dengan anaknya, tetap kita harus berkata-kata yang positif memberkati mereka. Ya. Itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat ini karena imannya Musa. Yang gak mungkin menjadi mungkin, yang gak bisa menjadi bisa. Laut kosong pun bisa terbelah menjadi dua. Ada jalan keluar untuk bangsa Israel. Ditemukan dalam Wahyu pasal 3 ayat 7. Kalau Tuhan itu sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada jalan yang buntu. 1001 jalan bisa dibuat oleh Tuhan. Orang dunia saja punya moto, banyak jalan menuju Roma. Kata motonya orang dunia. Kalau orang dunia saja bisa mengatakan banyak jalan, kenapa anak Tuhan Bapak putus asa? Belum sudah mengatakan ini tidak mungkin, ini tidak bisa. Bagi saudara tidak bisa, bagi kita tidak mungkin. Bagi Tuhan kalau sesuatu itu mungkin. Jadi kalau Tuhan itu membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Sebaliknya kalau Tuhan yang menutup itu, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang akan merendahkan kita. Itu sangat luar biasa. Nah, sebabnya mari kita terus pupuk iman kita teguhkan iman kita saat ini. Biarlah hati kita tetap melekat kepada Tuhan, kita kagum dengan pribadinya. Ini tujuan Tuhan, supaya kagum dengan pribadinya, jangan hanya kagum dengan mujizat. Nanti sekali saat kalau Tuhan akan dengan mujizat, tidak kagum lagi, tidak mengasihi lagi, tidak cinta lagi, tidak setia lagi. Ya, yang ketiga, dituntun lewat tiang awan dan tiang api. Itu Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Dia dituntun lewat tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, supaya mereka bisa berjalan terus. Apalagi di padang tandus, di padang belantara. Kalau malam hari yang gelap, tidak ada listrik, tidak ada penerangan di sana. Lalu sebabnya Tuhan menerangi dengan tiang api ini, supaya siang malam dia bisa berjalan. Ini menunjukkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat itu. Siang
Itulah Tuhan kita yang dicatat oleh Mazmur 122. Tuhan itu tidak pernah terlelah, Tuhan tidak pernah ngantuk, Tuhan tidak pernah tertidur. Nah itu sebabnya ketika kita minta tolong jam berapapun, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Anak Tuhan tidak ada batasan waktu untuk berdoa, tidak ada ketentuan waktu, tidak ada ketentuan jam. Kapanpun Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita ketika kita memerlukan Tuhan. Sebenarnya kita ini kan menjadi anak Tuhan yang betul-betul merdeka. Kapan saja kita bisa berdoa, nggak bisa pagi. Ya kalau bisa itu pagi itu harus untuk mengawali hari yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, apalagi kita sedang berhati kita sepanjang hari. Itu harus wajib pagi hari. Tuhan itu menurunkan mana lewat pemeliharaan Tuhan itu harus baru pagi. Kalau sudah matahari terbit, waduh mana itu sudah mulai tidak bisa lagi diambil. Jadi artinya anak Tuhan itu harus bangun pagi berdoa dulu kepada Tuhan. Diusahakan. Coba kalau saudara hidup ini banyak tidurnya atau banyak aktivitasnya, itu mungkin tidur kita itu sudah 50% lebih daripada kita aktivitas. Kalau masih kanak-kanak itu kan banyak tidurnya. Ya kalau kita sudah dewasa tentu hidup itu untuk apa? Ya kalau Tuhan itu memberikan kesehatan untuk kita, memberikan kekuatan bagi kita saat ini, apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, mari kita andalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dalam kehidupan kita. Ya. Kalau itu kita tulis di dalam Keluaran lewat tiang awan dan tiang api, surat Ibrani pasal 13 yang kita baca. Ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang B, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut, tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia untuk menyertai kita. Tadi pujian mengatakan Immanuel. Pujian yang terakhir tadi kan judulnya Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang menyertai kehidupan kita. Dan itu tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel saat itu lewat tiang awan dan tiang api. Kalau itu ditulis dalam surat Ibrani, penyertaan Tuhan itu juga sampai saat ini, bahwa Tuhan menyertai kita dan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, sehingga kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Loh, ini harus ditanamkan dalam hati kita. Yuk kita tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan itu adalah penolong kita. Jika kita tidak mudah putus asa, ya, ada masalah sedikit sudah melopro. Ada masalah sedikit sudah alasan-alasan ke gereja. Tuh belum hati saudara melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan selama bisa berjalan, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa hukum ibadah itu wajib? Saudara bisa baca Ibrani pasal 10 ayat 25 itu jelas. Jangan tinggalkan kegiatan-kegiatan ibadah kita.
walaupun dilakukan oleh banyak orang, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya karena menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi hukum ibadah itu wajib bagi kita sebagai umat Tuhan. Nanti masalah sedikit sudah mulai alasan cari Tuhan. Senang kalau waduh Tuhan membuat keajaiban, itu baru senang, baru berapi-api, baru semangat. Kalau Tuhan seolah-olah berpangku tangan, waduh Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak ngerti. Itu masih kanak-kanak rohani seperti itu. Kita harus menjadi anak Tuhan yang dewasa. Hanya orang yang dewasa kehidupan rohani. Nanti yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki surga. Karena tidak ada anak-anak itu menikah. Yang menikah itu adalah orang yang dewasa. Demikian pula hubungan kita dengan Kristus. Ketika Kristus datang nanti yang kedua kali sebagai mempelai laki-laki surga, ya hanya orang yang dewasa kehidupan rohaninya yang layak untuk menyambutnya. Nah itu sebabnya marilah kita terus tingkatkan kehidupan rohani kita. Ada tujuan. Kenapa kita harus setia? Kenapa kita harus hidup benar? Kenapa kita harus dikuduskan terus menerus? Karena punya tujuan. Kalau anak Tuhan tidak punya tujuan pokoknya, hidupnya pokoknya, ibadah pokoknya, doa yang pokoknya, tidak ada tujuan yang pasti dalam hidupnya. Cepatlah kita ubah. Ya, kita ubah konsep hidup kita saat ini yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini yang memberikan semangat dalam hidup kita ketika kita punya tujuan dalam hidup kita. Ya, Bapak. Mas sediakan makanan. Loh, di tengah-tengah padang gurun, dia tidak bercocok tanam, dia akan menyapu, dia tidak menabur benih. Dipelihara oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan, yaitu mana. Kalau dalam Mazmur pasal 78, mana itu adalah makanan malaikat yang diturunkan dari surga, tidak ada di bumi ini. Ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terhadap umatnya di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah ketidakmungkinan itu dilakukan Tuhan untuk memelihara umatnya. Dan supaya kita bisa belajar apa yang Tuhan lakukan di dalam menuntun bangsa Israel dari negeri Mesir. Dan kuasa Tuhan itu sampai hari ini berlaku dalam kehidupan kita. Lalu jangan mengatakan bangsa Israel tidak menanam, tidak menabur, tidak kerja dipelihara oleh Tuhan. Karena waktu itu mereka memang tidak bisa melakukan sesuatu karena kita di padang gurun, berbeda dengan kita sekarang. Kita ya harus bekerja. Cara Tuhan untuk menurunkan berkat kita. Ya. Malah Rasul Paulus mengatakan kalau tidak bekerja jangan. Ya, juga di PA kita beberapa waktu yang lalu kan, kalau tidak bekerja jangan makan. Jadi Alkitab itu mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi di atas semuanya itu Tuhan itu tetap memelihara umatnya, walaupun di tengah-tengah kekeringan Tuhan tetap pelihara. Buktinya sampai hari ini kita masih hidup. Itu atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu Keluaran pasal 16 35 itu berbicara masa pemeliharaan Tuhan lewat mana? Mazmur 23 ayat 5 dan 6 itu di hadapan lawan pun Tuhan menyediakan hidangan. Artinya Tuhan tetap memelihara. Yohanes pasal sekian 6 yang kita baca. Tidak hanya memelihara jasmani kita, tetapi juga memelihara kehidupan rohani kita supaya kita sampai kepada rancangan Tuhan hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 ayat 54 dan 56.
Israel dan mereka mengalami kematian. Nah, itu sebabnya Tuhan menyediakan makanan yang membawa hidup yang kekal. Jadi lebih daripada saat itu. Kalimat 4, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Lewat perjamuan kudus. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan doktrin gereja, bukan organisasi, bukan. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa dagingku itu adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dan minum darahku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal, yang saat ini diwujudkan dalam perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu harus meyakini bahwa roti itu adalah tubuh Tuhan, anggur itu adalah darah Tuhan. Kalau dalam 1 Korintus pasal 11, kalau tidak meyakini bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan, akan menerima kutukan. Jadi perjamuan kudus tidak bisa main-main. Kenapa anak-anak itu tidak boleh? Karena dia belum meyakini, belum mengerti. Yang bisa itu hanya orang yang bisa meyakini bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan yang membawa keselamatan dalam kehidupan. Dia tinggal dalam kehidupan kita, dan kita tinggal di dalam itu. Ya, begitulah biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang menyediakan makanan, tidak hanya makanan jasmani, makanan rohani. Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, itu karena mereka kita meresponi akan kasih Tuhan. Jangan hanya melihat sesuatu yang nampak dalam penglihatan kita, tetapi biarlah kita jatuh hati kepada pribadinya. Tujuan Tuhan membuat keajaiban supaya kita mengasihi pribadi. Jangan kita terlena dengan keajaibannya, jangan terlena lewat pemeliharaannya, tetapi biarlah kita mengasihi pribadinya. Kita setia dengan pribadinya yang sudah rela mati di atas kaum salib untuk keselamatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian. Haleluya. Kau beri
salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk mendewasakan hidup kami menjadi anak-anak yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau selama ini kami hanya kagum karena Engkau melakukan mujizat, karena kami kagum karena Engkau melakukan keajaiban di dalam kehidupan kami, tetapi kami tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau melakukan keajaiban, Engkau melakukan sesuatu yang menakjubkan kami dengan satu tujuan, supaya kami mengasihi kepada Tuhan. Roh Kudus untuk menolong di dalam kehidupan kami pagi hari ini, supaya kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dan memampukan kehidupan kami. Kebenaran itu tidak hanya menjadi teori dalam kehidupan kami, tetapi sungguh-sungguh kebenaran itu nyata di dalam hidup kami. Biarlah semakin hari kami menjadi anak-anak yang semakin mengasihi kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Oleh karena itu telah menyelamatkan di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kau sucikan hidup kami ya Tuhan, dan layakan kami saat ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Semua lewat persekutuan ini kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Mari Tuhan, Engkau urati, Engkau berkati, Engkau pelayanan boleh jadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turun dan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah bacaan-bacaan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau semua sudah, saya undang semua teman berdiri. Mari kita siapkan cawannya lebih dahulu. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang menyelamatkan kehidupan kita. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah Kuturuskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dikurangkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Tidak hanya kami bersekutu dengan firman-Mu, namun kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu
di mana kami tinggal di dalam Tuhan dan Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Biarlah hemat perjamuan kudus ini boleh mempersatukan kami dengan duka. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Demikian pula kami semakin mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami tetap setia. Kami tetap mengasihi kepada Tuhan. Bahkan kami mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, sebagaimana Engkau telah menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya akan serahkan kepada Bapak Krisno yang akan menyampaikan waktu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada yang lain, saya undang semua berdiri. Mari kita akhiri pada kita pada pagi hari ini dengan pujian sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut sebab Tuhan beserta. Haleluya. Inilah keyakinan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bapak Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu, berkat-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan sudah memberkati kami lewat jalannya ibadah saat ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala. Demikian pula kami serahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Biarlah Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau menolong membuka jalan. Tuhan menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan ibu-ibu yang menanti kelahiran putranya. Kami serahkan Ibu Dini, Ibu Yayu, untuk Saudari Dewi, untuk Saudari Lina ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Waktu yang ditetapkan oleh Tuhan semuanya melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Untuk hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin mempertindak pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan istri hamba-Mu bersama anak kami Eudia yang ada di Jakarta saat ini. Tuhan jaga lindungi, Tuhan sertai, berikan kekuatan kesehatan, supaya boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga yang ada di sana. Kalau besok kembali ke Mojokerto, Tuhan juga menyertai dalam perjalanannya, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih
mengaruniai perpanjangan umur untuk saudara-saudara kami ini. Kami serahkan untuk saudara kami Lydia, untuk saudara Stefanus dari Eri, untuk Bapak Yoyo, untuk anak Cornelia Sinta kami serahkan, juga untuk saudari Rosalina kami serahkan, saudara Rebeka Ani Rayu, untuk Bapak Yakob, untuk saudara kami Deborah Bibi kami serahkan Nak Kaila, untuk Bapak Johannes Mandi, untuk Justin, untuk Mas Indra ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menganugerahi dengan kekuatan, kesehatan, berikan perpanjangan umur, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil, dan taruhkan hati yang semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati lagi umat kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya dalam melaksanakan aktivitasnya. Biarlah dengan upaya ini negeri ini segera bebas dari penularan COVID-19. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka, tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan ikat jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga, keluarga, anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah mulai dari rekrut sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademiknya, dan jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumahnya masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.